Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajat di sini dan kamu di sana. Dan sekarang kita bakal mainan soal vektor. Oke, langsung aja kita ke soal-soal pembahasan yang kurang lebih ada 9 kalau nggak salah ya. Yang pertama kita nggak usah bahas karena ini soal ya preview aja ya, gimana cara lukis vektor berdasarkan aturan grafis ya. Nah, sekarang masih nomor 1 juga. Kalau kita mau jumlahin vektor A tambah B yang tadi udah kita definisikan di gambar awal, maka seperti ini, B tambah 2C, nanti B nya segini, 2C nya segini, berarti resultannya berarti ambil tarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Itu karakter penjumlahan ya. Nah, sekarang kalau A min C itu pengurangan. Nah, sekarang yang 3 ya, vektor ketiga itu A min C. A min C itu seperti ini. A plus B plus C itu pakai seperti ini, pakai poligon ya. Terus A tambah B min C yang ini, A tambah B min C gitu kan. A sama B nya nerusin pangkal, tapi C nya nanti berlawanan ya, seperti ini. Kemudian A min 2B min C nya seperti ini ya. Saya rasa untuk soal grafis pembahasannya adalah tolong diamati saja ya. Nomor 2, yuk sekarang ini masih soal gampang. Katanya tentukan komponen X dan Y dari vektor yang enggak ada di sumbu X ataupun di sumbu Y. Dalam konteks ini nanti dia bakal punya proyeksi atau komponen-komponen. Kita lihat aja contoh yang A ya, nanti B sampai F nya ngikutin. Vektor A itu misalkan sudutnya 37 derajat terhadap X, maka ini yang kuning nih, oranye, itu vektor A ceritanya, membentuk sudut alfa sebesar 30 derajat, panjangnya sendiri 20 meter. Maka kalau komponen di X itu nanti dikalikan dengan kosinus sudut dari si terhadap sumbu X ya. Sudutnya 37 berarti nanti cos 37. 20 cos 37 alias 20 kali 0,8 jadi 16 ya. Dan untuk yang sumbu Y nya berarti nanti dikali sin. Sudutnya kan nanti alfanya pindah ke sini nih. Sudut dalam berseberangan artinya sama aja 37 derajat. Maka yang kita bikin di sisi A itu adalah sisi AY adalah sisi depan. Jadi kalau sisi depan dikalinya sin 37. Jadi segitu. Untuk poin B sampai poin F pertanyaannya kurang lebih sama. Kita cuma bedain di sudut, penarikan sudutnya aja ya. Gitu. Sesuai dengan kaidah ataupun nilai-nilai sudut dalam trigonometri. Bisa pakai kalkulator kalau sudut yang enggak istimewa seperti 217 nih. 217 sebenarnya masih istimewa ya karena masih identik dengan 37 dan semuanya istimewa sebenarnya ya. Next kita ke soal yang butuh pembahasan aja. Katanya dua vektor, katanya masing-masing memiliki 3 dan 4 satuan, terus ngebentuk sudut 60 derajat ya. Untuk besar itu ya pakai rumus biasa ya, rumus untuk dua vektor. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B dikali cos sudutnya. Sudutnya itu kalian 60. Simple, langsung ketemu akar 37. Nah, sekarang arahnya ya. Arahnya itu gimana sih? Nah, kita pakai aturan sinus buat nentuin arah ya. Katanya ada aturan seperti ini, tolong diamatin ya. Kalau kita punya vektor-vektor seperti ini maka ada persamaan seperti ini. Kita coba bawa ke soal nomor 3. Kita pakai sisi F1 yaitu namanya vektor A. Kita pakai F2 nya namanya vektor B. Dan yang kuning ini resultannya ya, pakai metode jajar genjang ya. Terus sudut alfa yang ada di rumus ini 60 derajat. Iya 60 derajat. Dan sudut beta, dan ini adalah sudut yang ditanyakan di nomor 3. Karena arah vektor resultan itu ditentukan atau dituliskan dalam bentuk sudut dengan orientasi terhadap sumbu X positif. Jadi kita kalau pakai persamaan ini nanti ketemu atau kita punya persamaan B per sin beta. B di sini ada vektor yang sini. Kalau di rumus ini namanya F2 per sin beta. Kalau di sini B per sin beta ya. Terus di sini tulisannya resultan. Resultan di sini adalah penjumlahan vektor A sama B, A plus B ya, per sin alfa. Sin alfanya berarti sudut antara F2 dan F1. Dalam hal ini sudut antara vektor B dan vektor A yaitu 60 derajat. Jadi ini persamaan dari mana? Dari persamaan yang berlaku pada aturan sinus ya. Jadi kita isi-isiin aja sin 60 setengah akar 3 A tambah B alias resultan tadi udah dihitung dan jejreng dapat sin beta itu katanya 2 akar 3 per akar 37. Kita minta bantuan kalkulator dapat angka yang ini tuh secara desimal 0,569. Dan kalau kita pakai kalkulator saintifik ada antisinus atau arcsinus, artinya kebalikan dari nilai sin. Jadi nanti sin beta 0,569 itu akan bisa diutak-atik di kalkulator, yaitu betanya alias sudutnya ketemu 34,698 derajat alias dibuletin jadi 35 ya gitu. Nanti belajaran ya di
tutorial gimana cara bikin antisin atau inverse dari sin atau namanya arcsinus untuk menentukan sudut dari suatu nilai trigonometri. Next, nomor 4 dan nomor 5 saya kasih mukadimah dulu. Intinya masih sama, kita bakal pakai rumus aturan sinus buat ngitung arah vektor resultannya. Kalau untuk besar kayaknya cincai lah ya, simple gitu kan, masih aman. Paling gini nih, ini kenapa sih cosnya 60-30? Karena memang konteks soalnya katanya A-nya itu 60 derajat terhadap sumbu X nih, yang A, yang B-nya katanya 30 derajat terhadap sumbu X ya. Maka nanti sudut antara A dan B-nya itu jangan diisi 60, karena 60 itu sudut antara A dan sumbu X. Sedangkan sudut di rumus kosinus ini kan sudut antara vektor yang lagi mau dijumlahin, berarti antara A dan B. Berarti ini namanya sudut 30 derajat. Dari mana? Ya 60 dikurangin 30 gitu ya. Oke, nih 60 dikurangin 30 seperti itu. Cetak dulu ya, lanjut. Nah ini mah cincai biasa dapetin angkanya. Sekarang yang rada-rada perlu mikir itu di aturan sinus untuk dapetin arah dari vektor resultan ya. Ini sedikit beda dengan rumus yang tadi, bukan beda ya, maksudnya situasi gambarnya agak beda dengan yang tadi saya jelasin di nomor 3. Tapi masih sama perbandingannya, intinya kalau diamatin ya sama aja. Nanti kita dapetin alfanya dengan menjadi pembanding dari vektor A. Vektor A itu yang ini ya. Dan nanti kita pakai resultan dengan sudut sin 60. 60 itu berarti antara si vektor A terhadap sumbu X ya. Oke, sorry, R ya, vektor resultan terhadap sumbu maaf, ini pokoknya mah aturan sinusnya seperti ini ya. Next, kita bikin sin alfa sama dengan sekian, alfanya ketemu, pakai arcsinus lagi atau inverse dari sin, nilainya 22 derajat. Nah disinilah letak harus hati-hati dan perbedaan dengan nomor 3. Kalau nomor 3 tadi vektornya itu salah satunya ada di sumbu X positif, dimana X positif itu menjadi acuan mulai 0 derajat dari arah vektor resultan. Nah tapi yang kita dapetin tadi acuannya itu terhadap B ya. Lihat, sudut alfa yang kita cari itu acuannya terhadap vektor B alias vektor yang mengapit dengan vektor A nya. Jadi nanti endingnya kalau pengen tahu arah terhadap sumbu X positifnya berapa, berarti si alfa ditambahin sama 30 derajat. Nih 30 derajatnya tuh sudutnya si B ya. Jadi endingnya kita punya arah terhadap sumbu X nya si resultan itu sebesar 52 derajat ya. Logis ya di antara nilai 30 dan 60, karena memang resultannya di posisi seperti ini ya. Next, ada yang beda lagi walaupun kita masih pakai aturan sinus ya, untuk nomor 5, dimana kita diminta nanyain arah dari dua vektor yang minta dicari resultan besar dan arahnya. Untuk besar seperti biasa, begitu-begitu aja. Sudutnya lihat, sudut antara vektor C dan vektor D itu 120 darajat ya. Nah gimana sekarang mainan arahnya alias sudutnya gitu kan. Nanti kita lamunin lagi untuk bisa tahu kenapa bisa boleh seperti ini. Nah C plus D ini resultan dibagi sin 120. Sin 120 sendiri adalah sudut di antara D dan C ya. D dan C. Kemudian sin alfanya berarti orientasinya adalah dari vektor kedua menuju resultan ya. Oke, coba kita amati lagi. Dari tadi sin alfa itu adalah sudut orientasi antara vektor yang kedua dengan sudut dengan resultan. Coba kita flashback ya. Dari nomor 2, mohon maaf, dari nomor 3, lihat sin betanya nih, sin beta itu pokoknya mah arah dari resultan menuju vektor yang sebagai acuan ya, sebagai A ya. Terus kalau yang di nomor ini berarti arah si vektor sin alfanya ya. Sin alfanya berarti dari vektor kedua menuju resultan ya. Di nomor 5 juga sama nih. Yang namanya sudut alfanya itu adalah dari vektor kedua terhadap vektor resultannya ya. Jadi sudut alfa tuh seperti itu ya. Next, kita dapetin lagi jadinya nggak masalah 26 derajat. Cuma hati-hati nih, 26 derajat itu adalah dari vektor resultan ke sumbu Y atau ke sumbu dimana adanya vektor D yang tadi sebagai acuan. Berarti nanti kalau pengen tahu terhadap X positif, arahnya ya tinggal 270. 270 dikurangin lebar sudut yang ini, yaitu 26. Jadilah nanti arah terhadap sumbu X positifnya 244 derajat atau arah
barat daya ya, barat daya. Next, kita soal sekarang beda ya. Ini soalnya bau-baunya matematis banget. Kita harus bisa membahasakan kenotasi vektor ya dari kalimat-kalimat yang ada di soal. Katanya ada vektor A dan B. Katanya besar B itu 2 kali lipat besarnya A. Nah, kita tulis seperti ini nih ya. Terus katanya tuh besar A plus B itu setengah akar 6 kali dari selisih A dan B. Jadi seperti ini nih. Kalimat ini dibawa ke notasi vektornya. Ya udah, kita cincain aja. A plus B pakai rumus resultan. Ini ditambah, yang A min B pakai rumus selisih. Ini dikurang. Kita kuadratin biar kita nggak terperangkap akar ya. Jadi nanti yang setengah akar 6-nya jangan lupa untuk dikuadratin dong. Nanti yang kanan dan kiri yang ada akarnya hilang otomatis. Terus lah, ini jadi banyak gini. Iya, ini ceritanya kita udah mengganti atau mensubstitusi B-nya itu dengan 2A ya. Ini B-nya udah kita substitusi jadi 2A. Jadi kan 2A dikuadratin 4A kuadrat. 2A dikuadratin 4A kuadrat. Ini 2 kali A kali B. Berarti B yang ini disubstitusi jadi 2A ya. Udah ramai seperti ini, kita masih punya pecahan nih. Biar nggak ngederin, kita kaliin 4 biar penyebut jadi netral hilang ya. Otomatis angka membesar nggak masalah. Kemudian kita matematikain aja dengan cara ngumpulin cos theta ya, ada di kiri, sehingga cos tetanya bisa kita sama dengankan 1/4. Aman. Next, ke soal nomor 7. Ini juga bau-baunya matematis ya gitu. Intinya sih suruh pembuktian, tunjukin bener nggak sih R kuadrat tambah S kuadrat itu adalah bla bla bla. R-nya apa sih? R tuh katanya resultan antara P dan Q. Tuh ya. Kalau Q dibalik jadi min Q, jadilah selisih. Namanya katanya S resultannya. Alias selisihnya jadi S. Kalau tadi jumlahnya jadi R, selisihnya sekarang S. Sekarang kita langsung aja ngikutin apa maunya si pembuktian. R kuadrat ditambah S kuadrat. Ini ruas kanan. Walaupun ini saya munculin langsung, tapi sesungguhnya itu bukan dari sini ya, bukan dari sini. Yang sebelah sini yang saya lagi sorot ini adalah penjabaran dari R yang katanya P tambah Q ya, dan S yang katanya P min Q ya. Tapi sebelum saya jabarin, saya komponen R-nya saya bikin dulu jadi Rx dan Ry ya. Jadi R kuadrat di sini saya ganti Rx tambah Ry. S-nya saya ganti sama Sx tambah Sy ya. Jadi ini ceritanya menguraikan hasil R ke komponen-komponennya. Nah, baru nih di sini R-nya saya buka dari sebelah sini. Rx berarti Px tambah Qx nih, kita taruh sini. Jangan lupa dikuadratin. Ry berarti R-nya sendiri kan P tambah Q. Kalau Ry berarti P-nya Py, Q-nya Qy gitu. Nih Py, Qy. Begitu pula halnya sama dengan Sx dan Sy. Tinggal di kopas. Nah, jadi panjang karena ini pakai fungsi kuadrat nih, atau akar dikuadratin. Kurung dikuadratin. Jadi kan Px kuadrat jadi Px kuadrat. 2 kali Px kali Qx jadi 2 Px Qx. Terus Qx-nya dikuadratin. Nah, pokoknya setiap masing-masing kurung diselesaikan alias kuadratnya didistribusikan ya. Kemudian dikumpul-kumpulin yang sejenis. Kayak ini ada Px kuadrat, ini juga ada Px kuadrat ya. Pokoknya mah matematika dapatlah seperti ini. Endingnya kita punya seperti ini. Oke, keder ya. Kalau keder gini maksudnya. Ini R kuadrat tambah S kuadrat dari atas masih sama. Jadi ujuk-ujuk kalau ini muncul ya nggak masalah ya. Nah, yang ini nih paling nih. Px kuadrat tambah P kuadrat kok jadi P kuadrat tambah Q kuadrat? Ya memang karena Px sama Qx. Px tambah Py itu adalah komponen dari si P ya. Jadi ya udah Px kuadrat tambah Py kuadrat saya kasih nama P aja. Qx Qy kan komponen dari Q. Berarti ini berdua saya langsung aja wakilkan dengan Q kuadrat. Dan udah, bentuk ini sama dengan yang pengen dibuktikan. Aman, next lah. Oke, kita punya soal berikutnya, minta besar dan arah kalau komponennya seperti ini. Ya udah, pakai rumus besar aja ya. Kita bisa dapat jawabannya ya. Dari rumus besar kan tinggal dikuadratin aja nih ya, gitu. Untuk arahnya sendiri ya pakai rumus yang ini, tangan alfa ya, karena kita mainannya nggak pakai 2 vektor tapi mainannya komponen vektor ya. Komponen vektor yang di X nya ketahuan segini, di Y nya segitu ya. Jadi nanti pakai tangan alfa sama dengan komponen Y per komponen X. Contoh nih nomor yang A, katanya komponennya 8, tulis 8, yang X nya min 6, tulis min 6. Jadi nanti tangan alfanya senilai 4 min 4/3 ya.
tangan 4/3 itu nanti alfanya ketemu di 127 derajat. Ini sebenarnya perlu saya terangin versi ya koordinat alias grafis alias trigonometrinya ya, tapi sekarang skip aja dulu ya. Kalkulator masih bisa diandelin juga ya. Nah yang B, C, dan D nya ya sama dengan ya cara seperti tadi. Kalau besar tinggal kuadrat-kuadrat pakai rumus yang ini. Kalau nyari alfa alias arah berarti ya pakai tangan alfa sama dengan komponen Y per komponen X. Nanti jangan lupa setelah tahu nilai tangan, buat tahu alfanya di arkesin. Arkes itu di inverse ya, tangannya di inverse. And then nomor 9 kita punya soal aplikasi ya. Ada pesawat terbang menempuh jarak 40 km dalam utara. Nah kayak gitu ya, visualnya seperti inilah ya. Katanya dari arah timur 60 derajat, ini arahnya ke sini. Terus ke timur banget, terus akhirnya ke selatan. Nah, grafis ini biar enak kita ngerjain dan dibawa ke rumusnya, maka kita kumpulin di 0,0, koordinat 0,0. Jadi seperti ini ya. S1 seperti ini, S2 nya seperti ini, S3 nya seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal untuk nentuin perpindahan itu sama aja yang nentuin resultan ya dari 3 vektor, yaitu vektor S1, S2 sama S3 ya. Kita mainannya pakai sigma fx dan sigma fy. Konteksnya bukan F tapi S ya. Kumpulin vektor di X, yaitu ada siapa aja? Ada si S2 ya. S2 kan udah mendatar nih, ada di X. Terus S1 itu diuraikan ke X kan punya, jadinya S1 cos 60. Tuh, dapat XX-nya 30 km. Untuk SY ini ada S3 tapi negatif ya, makanya di sini S3-nya negatif. Dan S1 yang diproyeksikan ke sumbu Y, jadi S1 sin 60. Jadi dapat 10 akar 3 untuk komponen Y-nya. Akar kuadrat dapat 20 akar 3 perpindahannya, dan untuk arah pakai tangan ya, biar tidak rindu. Jadi nanti tinggal komponen Y dibagi komponen X dari jaraknya, yaitu 10 akar 3 per 30. Jadilah theta di posisi 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi kurang lebihnya arah timur laut ya. And then begitu saja dulu 9 soal. Nanti mungkin akan lanjut ke part 2 untuk soal-soal yang sifatnya lebih pasaran ya. Kalau tadi soal-soal yang tricky yang perlu pembahasan ataupun oret-oretan yang rada-rada rinci. Terima kasih banyak, segitu aja dulu bahasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.